Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat kita pastinya bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Dan kita masih di jilid 5C. Kali ini kita akan membahas di tema 7 subtema 1 ya, atau tepatnya latihan soal subtema 1 ya di tema 7, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan, halaman 108 ya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ini ada muatan pelajaran IPA KD 3.7. Berikut yang bukan ciri-ciri benda gas adalah ya, menekan ke segala arah. Ini ya ciri benda gas, mengikuti bentuk wadahnya ya, ini ciri benda gas sama kayak benda cair ya. Kemudian jarak antar partikel yang sangat jauh, betul ya, ini ciri benda gas. Kemudian yang D, memiliki bentuk dan volume tetap. Lah ini adalah ciri benda padat. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nomor 2, bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses menguap ya. Jadi dari benda cair ke gas itu namanya adalah menguap ya. Kalau mencair itu dari padat ke cair ya. Menyublim itu dari padat ke gas. Kalau mengkristal itu dari gas ke padat ya. Oke, kemudian nomor 3, kamper yang kita letakkan di kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan wujud benda yang disebut, nah jawabannya adalah menyublim ya, dari padat ke gas tadi, yaitu menyublim. Nomor 4, saat air membeku menjadi es, maka terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ya. Jadi air membeku menjadi es ya, jadi dari bentuknya cair ya menjadi es itu padat. Nomor 5, nah ini adalah salju ya. Apa proses perubahan wujud benda yang terjadi pada kristal es tersebut? Lah ini kristal es atau salju ya. Jawabannya adalah dari gas atau uap air menjadi salju, yaitu mengkristal. Kemudian untuk pertanyaan yang B, penurunan apa yang menyebabkan perubahan wujud kristal es? Maaf ya. Ini soalnya ini jawabannya satu tulis di atas ya. Jadi apa yang menyebabkan perubahan wujud kristal es? Ini karena penurunan suhu ya, penurunan suhu yang sangat ekstrim ya. Jadi dari gas dia langsung menjadi padat. Nah, harusnya menjadi cair, tapi karena suhunya penurunannya sangat ekstrim sekali sehingga di sekitarnya sehingga terjadi pelepasan panas tadi ya. Sehingga terwujudlah menjadi kristal-kristal salju ya. Itu karena penurunan suhu di sekitarnya sehingga terjadi pelepasan panas. Kemudian yang C, apakah kristal es dapat berubah menjadi wujud benda cair? Jelaskan. Iya, bisa ya. Jadi jika suhu di sekitar es mengalami kenaikan maka akan menjadi cair. Oke, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Ini ada teks untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3 ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Judulnya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi pemuda di Indonesia. Organisasi tersebut bernama Budi Utomo. Ide untuk mendirikan organisasi tersebut digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Organisasi Budi Utomo diketuai secara langsung oleh Sutomo. Melalui Budi Utomo, Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia. Mereka pun bersama-sama berdiskusi dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan merdeka. Pertanyaan pertama, informasi sejarah yang disampaikan pada paragraf pertama adalah jawabannya asal-usul Budi Utomo, yang D ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks tersebut adalah jawabannya, yaitu bagaimana cara Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia? Ya, jawabannya yang D. Nomor 3, perhatikan informasi berikut. Pada tanggal 20 Mei, didirikanlah sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo di Jakarta. Nah, kata tanya yang tepat adalah kapan ya? Kapan didirikan organisasi Budi Utomo? Nah, maka jawabannya pada tanggal 20 Mei. Jawabannya yang B.
Kemudian di sini ada tag lagi untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Judulnya Tanam Paksa. Kultur stelsel merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Nama program tersebut diambil dari bahasa Belanda yang dikenal dengan sebutan tanam paksa. Program ini dicetuskan oleh seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Johannes van den Bos. Program tanam paksa mulai diberlakukan oleh Belanda pada tahun 1830. Puncak perkembangan program ini terjadi pada tahun 1850. Pada saat itu hasil tanam paksa tersebut mencapai jumlah tertinggi. Hal itu pun membuat pemerintah Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Di sisi lain, program tanam paksa justru merugikan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ditekan dan dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah. Akibatnya, kondisi rakyat Indonesia pun sangat memprihatinkan, mulai dari terserang penyakit, kelaparan, bahkan kematian. Kerjakan soal-soal berikut. Yang A, informasi penting apa yang disampaikan pada paragraf pertama? Di sini sudah saya tuliskan ya, informasi penting apa yang disampaikan pada paragraf pertama. Jawabannya adalah kultur stelsel merupakan program bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa ide pokok dari paragraf kedua teks tersebut? Jawabannya, program tanam paksa mulai diberlakukan Belanda tahun 1830. Kemudian untuk yang C, apa kalimatannya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga? Jawabannya, mengapa program tanam paksa merugikan rakyat Indonesia? Nah, itu jawabannya yang C ya. Selanjutnya kita soal nomor 5, tuliskan kembali isi teks tersebut ke dalam satu paragraf menggunakan bahasamu sendiri. Untuk yang nomor 5 ya, ini sudah saya tuliskan. Jadi, Belanda menjajah Indonesia dengan program kultur stelsel. Program ini mulai berlaku tahun 1830. Program kultur stelsel sangat merugikan rakyat Indonesia. Ya, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita lanjutkan ke muatan pelajaran SPDP. Nomor 1 berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah, jawabannya yang C ya, penuh semangat. Karena yang penuh semangat itu adalah ciri tangga nada diatonis mayor. Maka yang bukan jawabannya adalah yang C. Nomor 2, jarak susunan tangga nada diatonis mayor adalah 1,1,5, 1,1,1,5. Jawabannya yang C ya. Nomor 3, lagu Kicir-Kicir merupakan lagu yang bertangga nada diatonis. Jawabannya adalah diatonis mayor ya. Ini sudah saya tuliskan untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, tuliskan 2 lagu daerah yang menggunakan tangga nada minor ya. Lagu daerah yang menggunakan tangga nada minor itu di sini saya pilihkan 2, yaitu Bubui Bulan dan Es Lilin. Ya, jawabannya itu untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, jelaskan perbedaan lagu bertangga nada mayor dan minor. Perbedaannya apa? Nah, yang paling mudah itu adalah jarak interval ya, interval nadanya. Jadi untuk yang mayor itu memiliki jarak 1,1,5, 1,1,1,5. Sedangkan untuk lagu dengan tangga nada minor itu jarak intervalnya adalah 1,5, 1,1,5, 1,1. Ya, itu untuk penjelasan soal nomor 5 SPDP. Ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman 110 ya, halaman 110. Muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia adalah, nah jawabannya adalah yang C ya, saling menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nomor 2, Lani berasal dari suku Jawa. Saat ada pagelaran budaya di sekolah, Lani dan teman-teman diminta untuk menampilkan tarian pendet dari Bali. Sikap Lani yang sesuai dengan upaya melestarikan budaya nasional adalah, nah apa sikap Lani yang sesuai untuk melestarikan budaya nasional ya. Oke, jadi bersedia menampilkan tari pendet itu merupakan salah satu contoh sikap ya yang sesuai dengan budaya nasional.
Kemudian nomor 3, peristiwa sejarah yang berhasil menyatukan pemuda Indonesia dari suku dan budaya yang berbeda adalah, nih jawabannya adalah Sumpah Pemuda ya. Nomor 3 jawabannya Sumpah Pemuda. Oke, kemudian ke nomor 4, jelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktornya apa saja di sini saya tuliskan. Yang pertama ada letak geografis Indonesia. Yang kedua, sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang ketiga, kenampakan alam yang terdiri dari ribuan pulau ya. Jadi Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Nah, itu juga merupakan faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nomor 5, tuliskan masing-masing 3 suku yang berasal dari tiap pulau besar di Indonesia ya. Pulau besar di Indonesia ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua. Oke, kita mulai dari Sumatera. Itu ada suku Aceh, ada Gayo, ada suku Batak ya. Batak ini di Medan ya. Kemudian di Jawa ada suku Jawa, ada suku Baduy, ada Sunda, ada suku Samin juga ya kalau mau ditambah. Karena diminta 3, saya tuliskan 3. Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Kutai, ada suku Banjar. Kemudian di Sulawesi ada suku Makassar, ada Bugis dan juga Mandar ya. Kemudian di Papua ada Asmat, Dani dan Bintuni. Yaitu untuk mata pelajaran PPKN. Kita lanjutkan ke mata pelajaran yang terakhir yaitu IPS ya, adik-adik sekalian. Yang pertama, potensi Indonesia yang menarik bangsa asing untuk singgah kemudian menjajah adalah ini. Nah, adalah rempah-rempah. Jadi Indonesia itu kaya akan rempah-rempah dan harganya murah ya. Bahkan kemarin udah kita bahas ya. Cengkeh itu kualitasnya bagus tapi harganya murah. Kemudian yang kedua, organisasi yang menandai kebangkitan nasional Indonesia adalah jawabannya Budi Utomo yang D. Nomor 3, perjuangan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Ternate pada tahun 1533 dilakukan untuk mengusir bangsa Portugis, jawabannya ya, Portugis dari Maluku. Nomor 4, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia? Oke, ini faktor internalnya ya. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Ya, kemudian yang kedua, ini lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Kemudian yang ketiga, sejarah kejayaan hidup pada masa lalu yaitu masa kerajaan ya. Itu faktor internal. Kemudian untuk faktor eksternalnya ya, faktor eksternalnya. Nah, karena kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian yang kedua, masuknya paham nasionalisme dan demokrasi. Dan yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga. Itu faktor eksternalnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5 ya. Buatlah perbandingan dari beberapa siwat pergerakan nasional dari tahun 1900-an hingga tahun 1930-an. Nah, ini jawabannya ada di halaman 98 ya adik-adik, karena ada cukup banyak. Mungkin akan saya bacakan saja, nanti bisa disalin. Nah ini jawabannya ya. Jadi perjuangan dari tahun 1900-an sampai 1030-an. Nah, ini periodenya ya. Kemudian karakteristiknya gimana untuk 1900-an? Nah, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasinya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partai, dan Muhammadiyah. Kemudian periode 1920 sampai 1927 ini dikenal dengan masa radikal. Ya, karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya ada PI atau Perhimpunan Indonesia, PKI atau Partai Komunis Indonesia, dan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kemudian perjuangan pada tahun 1930-an ini dikenal dengan masa moderat. Karakteristik organisasinya, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Contoh organisasinya ada Parindra dan Gerindu. Nah, itu ya untuk jawaban soal nomor
5 IPS. Jadi untuk latihan soal subtema 1 ya sudah kita bahas ya, dari halaman 108 sampai dengan 110 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan jawaban ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan yang masih ketinggalan pembahasan soal-soal kami sebelumnya bisa dicek di playlist ya, yaitu Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.